Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dari ancaman luar dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sesuai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan ketentuan mengenai pertahanan dan keamanan negara dijelaskan dalam Pasal 30 Bab 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu ketentuan mengenai hal dan kewajiban warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara, serta sistem pertahanan dan keamanan rakyat. Penyelenggaraan pertahanan negara diatur dalam Bab 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara sebagai berikut. Hakikat pertahanan negara ialah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang didasari pada kesadaran hak kewajiban warga negara. Dasar berdasarkan hakikat pertahanan negara ialah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang didasari pada kesadaran hak kewajiban warga negara. Tujuan menjaga melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia dan segenap bangsa dan segala bentuk ancaman. Fungsi mewujudkan NKRI sebagai satuan pertahanan. Sistem pertahanan negara bersifat semesta yaitu A. Ciri kerakyatan, bahwa orientasi pertahanan diadakan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Ciri kesemestaan, bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. C. Ciri kewilayahan, bahwa gerak kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis negara sebagai negara kepulauan. Adapun komponen yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, adanya komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai berikut. Komponen utama terdiri atas Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan. B. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam dan buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi. Mobilisasi di sini ialah pengarahan serentak sumber daya sebagai kekuatan pertahanan. C. Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam dan buatan, serta sarana dan prasarana secara langsung atau tidak langsung yang dapat meningkatkan kekuatan kemampuan komponen. Ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara. Ancaman terdapat dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer ialah suatu ancaman yang menggunakan senjata seperti pemberontakan bersenjata, aksi teror bersenjata, pelanggaran wilayah oleh negara lain, sabotase, gerakan seperti yang terjadi pada tahun 2018 penangkapan pelanggaran illegal fishing, yaitu 2 kapal asal Vietnam yang tertangkap di Lautan Natuna, dan terorisme yang berskala internasional yang memiliki jaringan antar negara seperti ISIS, Islamic State of Iraq, and Syria. Ancaman non-militer ialah suatu ancaman tidak memiliki sifat fisik ataupun bentuknya, seperti ancaman militer, politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Contohnya, pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang tidak merata yang menyebabkan ketimpangan sosial, dan contoh lain seperti kasus terbesar EKTP yang dimana sering disalahgunakan, dan apabila seseorang tanpa hakim mengirim data elektronik yang mengganggu secara pribadi sesuai Pasal 29 Undang-Undang ITE, maka Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, setiap orang yang berunsur dalam Pasal 29 UU-ITE maka akan dipidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Bela negara dan meminimalisir. 1. Meningkatkan rasa nasionalisme. 2. Ikut serta dalam ketertiban dunia, seperti menghormati dan saling menghargai dan tidak menunjukkan rasa sara. 3. Pendidikan kewarganegaraan, yaitu belajar dengan tekun PPKN seperti Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 4. Pelatihan dasar kemiliteran seperti
mengikuti paskibra, pramuka, dan lain sebagainya. Kelima, pengabdian sesuai dengan profesi keahlian, seperti mengabdi sebagai guru yang akan mencetak generasi bangsa, seperti medis yang terjadi pada masa-masa pandemi COVID-19, dan sebagainya.